Selamat sore sahabat semua. Kita akan membahas sebuah sastra. Jadi kita di YouTube kita ini kan sudah tahu bersama ya, sahabat-sahabat semua, bahwa kita diisi YouTube kita ini bersih tentang perekaman satwa liar, kemudian ke gunung, ke hutan, dan satu lagi adalah pembahasan sastra-sastra kuno, dan tentu lagi ada lain lagi yaitu tentang reboisasi di hutan. Dan sekarang kita akan membahas tentang sastra lagi. Jika kemarin kita membahas di Lontar Gebokan ya, tetapi menjurus kepada halaman yang khusus membahas tentang Dewi Mantrini. Dan sekarang kita akan membahas tetap pada Lontar Gebokan, tetapi ke spesifik pada bagian atau nomor di lembar 6473 sampai 76 pada keropak nomor 306 ya, dan pada bait ke 112 hingga bait 119 ya. Jadi pada bagian bait ini kita itu dituntut untuk melakukan suatu kajian, di mana di sana ada pernyataan dan juga pertanyaan yang tentunya hal tersebut tidak perlu untuk kita carikan jawaban. Jadi bait ini menerangkan bahwa tentang atau spesifiknya kepada Ibu Pertiwi. Jadi masih tetap pada bagian Lontar Gebokan ini, di mana pada bait-bait atau pada lembar-lembar ini dari keropak yang hampir menjadi satu itu, kita dituntut untuk mempelajari tentang kefeminiman, yaitu sifat-sifat yang diberikan kepada bumi yang kita pijak ini tentunya, dan menjadi salah satu. Jadi Ibu Pertiwi ya, Ibu Pertiwi, begitu sebutan lengkapnya, yang berarti ibu tanah, yaitu tanah yang kita pijak. Ibu itu tentunya punya ibu ya, ibu punya ibu, sebutannya adalah nenek. Tapi tidak ada orang menyebut bahwa bumi ini adalah seorang nenek. Justru yang disebut dengan nenek dan kakek tentunya adalah sejenis pohon. Misalnya dalam upacara di Bali ya, tentunya dulu tidak hanya dilakukan di Bali, tetapi di beberapa Nusantara ini melakukan, tetapi di zaman sekarang ini yang tertinggal itu hanya ada di Bali saja. Jadi
upacara ini cenderung kepada hari untuk memperingati tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan tumpek buh-buh. Dalam upacara ini disebut bahwa pohon-pohonan ini dipanggil dengan kaki dan nini, yang berarti kakek dan nenek. Sepertinya ada logika berbeda yang diberlakukan dalam kasus ini. Di alam semesta, secara biologis, neneklah yang melahirkan ibu. Apa logikanya bila bumi ini disebut ibu dan pohon-pohonan itu yang dilahirkan tentunya oleh ibu disebut dengan nenek dan kakek? Atau dalam kasus lain, mengapa sawah itu disebut dengan ibu tanah? Ya, sawahnya itu ibu tanah. Sedangkan padi yang baru dipanen, yang tentunya tumbuh di sawah, disebut dengan nini. Jadi seperti awal tadi yang saya maksudkan, bahwa pertanyaan ini dan pernyataan ini tidak perlu kita carikan jawabannya. Yang tentunya ini dimaksudkan oleh penulis masa lampau yang menulis lontar ini, dimaksudkan untuk menjadi pemicu atau pemancing nurani kita, ya, nurani kita untuk lebih jauh berpikir. Sudah barang tentu ada penjelasan tentang itu, yang disebut dengan kenapa nini ini menyebut kepada padi, sedangkan tanahnya, ya, nini itu kan nenek, sedangkan tanahnya disebut dengan ibu. Padahal nini, yaitu nenek, ya itu si padi, hidup pada ibu, pada tanah. Jadi barang tentu pasti itu ada penjelasan-penjelasan tentang masalah itu. Bahkan penjelasan-penjelasan tentang hal itu bisa sangat panjang lebar kalau dijelaskan, dan tentunya dan pastinya tidak ada jawaban yang tepat. Dan hal ini yang dilontar ini saya jelaskan dengan bahasa-bahasa sekarang yang tentunya supaya bisa dimengerti. Ini tidak akan sampai pada yang jawaban, tentunya jawaban itu tidak akan ada. Ini seperti yang tadi, umpan untuk diri kita untuk lebih berpikir. Yang jelas, logika itu nampaknya tidak selalu persis sama dengan logika biologis, tentunya itu. Bahkan keduanya sering bertolak belakang satu sama lainnya. Dan dari keadaan yang bertolak belakang itu, keduanya akhirnya saling tarik menarik. Jadi tidak hanya fakta-fakta masa lampau yang ditulis oleh pujangga masa lampau yang akhirnya menghasilkan salah satunya lontar-lontar ini dan lontar-lontar lainnya. Tidak melulu pada yang saya sebut tadi. Bahkan ada lagi seperti ini. Umpamanya kuburan atau setre, kuburan tempat mayat yang baunya tentunya tidak wangi. Justru pada bahasa Kawi di masa lampau disebut dengan sebutannya kuburan itu, ya. Dalam bahasa Kawi masa lampau, Kawi awal, disebut dengan setro
Gondo Mayu, yang berarti tempat yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Selain berbeda, logikanya juga berbalik atau terbalik. Logika itu seperti ini ya. Logika itu seperti ini yang saya sebut barusan. Itu sebenarnya sudah sangat lumrah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Misalnya lagi ada seorang ibu yang melahirkan bayi. Kemudian ada penjelasan pada masa lalu ya dari oknum medium yang mengatakan bahwa bayi itu adalah titisan atau penjelmaan atau reinkarnasinya dari roh nenek ibunya ibu ya, yang jelas sudah meninggal sekian tahun sebelumnya. Secara biologis bayi itu adalah anaknya si ibu, namun secara tidak logika atau secara di luar nalar yang sudah diyakini oleh orang-orang masa lampau bahwa bayi itu adalah ibunya si ibu yang melahirkan. Begitulah sejatinya kita memakai tidak hanya satu model logika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, model Padma Buana, yaitu bahwa jagat ini sepertinya sekuntum bunga Padma. Misalnya, kalau di Bali, Gunung Agung, ya, Gunung Agung dengan Pura Besakeh di tengahnya atau di sekitar bawahnya itu sekitarnya itu dipandang sebagai pusat jagat Bali yang ada di tengah-tengah. Tapi pada logikanya secara letak geografis kita mengetahui bahwa gunung dan pura itu ada di ujung timur Pulau Bali ini, bukan di tengah-tengahnya. Contoh itu menunjukkan bahwa lokasi yang dipercaya menjadi titik tengah sebagai konsep spiritual dan lokasi geografisnya juga tidak terlalu sama tepatnya. Itu salah satu contohnya dan masih banyak contoh-contoh lain. Mempergunakan lebih dari satu logika dalam mempraktekkannya berabad-abad ternyata bukan masalah atau tidak menimbulkan masalah karena tidak dipermasalahkan tentunya. Sama kasusnya seperti memelihara tubuh dan memelihara batin. Agar tubuh ini hidup, orang mau tidak mau harus mengambil dari luar dirinya. Ingat ini ya. Agar tubuh ini hidup, orang mau tidak mau harus mengambil dari luar dirinya. Contohnya makan, minum, dan lainnya. Itu kan dari luar tubuh kita. Namun, agar batin ini hidup, sebaliknya diajarkan agar orang sedikit demi sedikit belajar melepaskan. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata mengambil tidak sama artinya dengan kata melepaskan. Jadi batin ini untuk supaya hidup agar bisa melepaskan beban, melepaskan iri, melepaskan dengki dan segala macamnya. Maka dari itu sangat bisa dipahami mengapa nyaris tidak ada orang yang sempat mempertanyakan mengapa ibu tanah melahirkan nenek-nenek pohon
ini dan kaki itu tadi. Kalau misalnya sekarang ada orang yang bertanya seperti itu, barangkali yang bertanya itu datang dari tradisi yang tidak persis sama dengan tradisi yang mengadakan dan mempertahankan pandangan hidup. Dan kalau misalnya ada orang yang memberikan jawaban, juga jawaban itu datang dari tradisi yang tentunya tidak sama. Siapakah yang membuat seorang perempuan bisa menjadi seorang ibu? Jelas bukan dirinya sendiri, juga bukan suaminya. Nih, saya ulang lagi. Siapakah yang membuat seorang perempuan bisa menjadi seorang ibu? Tentunya jelas bukan dirinya sendiri dan tentunya juga bukan suaminya. Jadi saya ini membuat umpan pertanyaan tetapi atau pernyataan, tetapi saya ulang lagi, jangan dicarikan jawaban. Ini adalah umpan untuk kita berpikir, karena lontar ini menjelaskan bahwa kita diajarkan, disuruh belajar untuk berpikir. Umpan-umpan ini adalah salah satu contohnya. Kita balik. Jadi perempuan bisa menjadi seorang ibu itu jelas bukan dirinya sendiri, karena bukan dirinya sendiri, dan tentunya juga bukan suaminya, karena suami terbatas menjadikannya seorang istri. Ternyata bayi yang dilahirkannya itulah yang menjadikannya sebagai seorang ibu. Tanpa adanya bayi yang lahir itu, tidak ada perempuan atau seorang istri yang disebut sebagai seorang ibu biologis. Jadi, siapa yang melahirkan seorang perempuan menjadi seorang ibu kalau bukan anak-anaknya? Ya. Ingat, ini jangan dicarikan jawaban, pernyataan, dan pertanyaan. Dengan mengubah sedikit cara memandang, kita bisa melihat bahwa bayi itu adalah ibu. Sama seperti seorang yang dilahirkan sebagai seorang pengarang. Ya. Sebagai seorang pengarang itu justru oleh karya sastranya, bukan oleh ibu kandungnya. Demikian pula, seorang dilahirkan sebagai pelukis justru oleh karya lukisannya, bukan oleh ibu kandungnya. Seseorang dilahirkan sebagai seorang pembohong, ini seorang munafik, oleh kebohongannya, tentunya itu bukan oleh ibu kandungnya, dan seterusnya dan selanjutnya, karena ini banyak sekali, bahkan yang kita alami, sering kita alami sehari-hari. Jadi siapa yang melahirkan ibu bumi? Simpan dulu jawaban bahwa yang melahirkan bumi adalah yang maha kuasa atau lainnya. Mari berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, besar kemungkinan tidak akan ada binatang. Bila tumbuh-tumbuhan dan binatang itu tidak ada, besar kemungkinan tidak akan ada manusia. Atau kalau manusia itu sudah terlanjur ada, barangkali mereka akan punah. Yaitu manusia itu akan punah. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, bermula dari tidak adanya
tumbuh-tumbuhan, bisa jadi bumi tidak akan pernah menjadi ibu bagi anak-anaknya. Menjadi apa ia? Entahlah, barangkali sekedar menjadi mungkin pasangannya langit. Inilah salah satu pernyataan atau pertanyaan seperti yang saya ulang-ulang dari tadi. Tidak usah dicarikan jawaban. Inilah umpan kepada diri kita untuk berpikir bahwa hidup ini sederhana sebenarnya. Ya, sederhana. Karena ada itu, karena ada sebabnya. Tentunya itu. Karena ada itulah yang menyebabkan sesuatu yang kita alami ini menjadi ada. Contohnya seperti pelukis, yaitu tadi disebut pelukis bukan karena ibunya, tetapi karena karya sastranya. Apa yang kita lakukan itulah yang menjadi efek dari kehidupan kita.